Saya ingin menanyakan ke Pak Indra, kalau kita lihat ya Pak, AI ini kan selalu dikait-kaitkan dengan bagaimana ini bisa mengancam SDM ya, akan terjadi PHK terus-menerus. Tapi kalau di lapangan sendiri Pak, artinya adaptasi atau adopsi penggunaan AI ini ancamannya terhadap apa saja selain daripada ancaman ya mungkin kehilangan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja. Anda melihatnya hal-hal apa lagi yang akan menjadi tantangan? Yang pasti kalau kita dalam konteks karyawan sendiri kan tentu aja dia harus adjust dengan dunia yang baru di mana AI ada di dalamnya gitu. Kalau dari sisi pengusahanya tentu aja harus mengadjust strategi bisnisnya. Bahkan model bisnisnya yang itu akan terdisrupsi dengan hadirnya AI. Nah kalau kita bicara tentang SDM, jadi apa sih yang harus dikembangkan atau karena kalau tadi Prof. Ford juga mengatakan kan bahwa ini sebenarnya keniscayaan. Setiap ada teknologi baru pasti pasar tenaga kerja itu akan bergeser, ada skill baru yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Maka skill apa sih yang dibutuhkan? Yang pertama adalah begini, menyadari bahwa yang tadi kita udah bahas sebelumnya, yang namanya pekerjaan manual, repetitif, algoritmik itu akan di take over oleh AI, maka kan simpelnya begini, ya sudah dong kita kembangin justru skill set yang menjauh dari itu, yang sifatnya cara berpikir, kreativitas, hubungan dengan manusia, nah itu udah pasti. Namun yang menarik adalah kita sekarang pun juga teman-teman pasti juga udah mulai ngeh gitu ya bahwa AI bukan cuma mengambil alih pekerjaan yang manual tadi. Bahkan pekerjaan berpikir pun, bahkan menggambar pun, membuat video pun yang itu sebenarnya area seni yang harus itu bagian dari manusia pun juga udah mulai di take over oleh AI. Maka ada satu skill, ya sebenarnya ada beberapa skill, tapi saya ingin share beberapa aja yang menurut saya kunci. Pertama adalah kemampuan berpikir. Nah berpikir itu baik otak kiri, otak kanan, creativity, analytical, systemic thinking itu diperlukan. Kenapa? Karena AI itu tools, beneran sebagai tools. Tools itu tergantung yang make. Misalnya teman-teman di sini yang sering ngikutin atau menggunakan ChatGPT atau Bard dan lain sebagainya. Teman-teman kalau nggak pandai melakukan promptingnya, hasilnya juga nggak bagus. Artinya kan dikendalikannya gitu oleh kita sendiri. Kita sendiri. Dan untuk buat prompt yang benar itu cara berpikir kita harus duduk dulu. Maka cara berpikir orang di dunia AI itu akan membutuhkan teknik, skills yang berbeda dibandingkan cara berpikir linear dalam dunia pre-AI. Itu baru ngomongin cara berpikir. Yang kedua adalah begini, hadirnya AI seperti saya bilang tadi itu bukan cuma mengancam individu karyawan, tapi mengancam organisasi bisnis. Karena bisa jadi bisnis modelnya akan obsolete. Bisa jadi nanti supply chain-nya akan terdisrupsi sedemikian rupa sehingga dia nggak relevan lagi. Akan ada pergeseran ya. Exactly. Makanya pada konteks seperti itu, secara organisasi pun dia harus punya apa yang disebut dengan agility. Ada organizational agility, ada working agility. Organizationalnya harus agile, individu di dalamnya harus juga agile. Kenapa? Karena semua bisnis proses pasti akan berubah. Model bisnis akan berubah. Maka satu individu employee, dia nanti akan dipaksa untuk, sorry deh, kayaknya kita harus mengubah cara kerja kita ini nih, berubah. Sorry ya, lu nanti ngejalan yang ini ya, yang itu dia belum pernah lakukan sebelumnya. Nah, kemampuan kita secara cepat untuk adaptasi dengan perubahan yang sangat dramatik tadi, itu skill yang mahal itu. Dan yang terakhir tentu aja skill untuk menggunakan tools AI itu sendiri. Nah, 3 itu yang menurut saya dan juga teman-teman di CIAS menjadi concern, harus menjadi concern utama dari korporasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Baik, kalau tadi menyinggung apa yang sempat disampaikan oleh Pak Andito, bahwa sebenarnya kita memang tidak perlu khawatir dengan kehadiran AI begitu ya. Mungkin SDM-nya juga memang harus disiapkan begitu. Seperti tadi Anda menyampaikan bahwa ini kan mengelola atau menggunakan AI ini tetap harus artinya dioperasikan oleh manusia. Artinya akan ada peluang-peluang baru atau lapangan kerja baru begitu ya bagi SDM-SDM kita. Bagaimana Anda melihat SDM di Indonesia sejauh ini? Apakah sudah cukup siap untuk bisa beradaptasi dengan AI? Oke. Sebenarnya kalau dalam pandangan saya, mau di Indonesia, mau di negara maju bahkan, kita ada dalam satu titik yang sama kalau kita bicara AI. Jadi ini kayak perlombaan yang starting point itu sama. Karena teknologinya keluarnya di waktu yang sama dan hampir juga instantly itu available to everybody di seluruh dunia. Jadi kalau dibilang orang Indonesia masih belum jago buat prompting gitu. Sama aja di negara maju juga belum jago juga. Karena kita sama-sama masih belajar nih. Itulah sebabnya kalau kita mau nyalip di tikungan nih, kan kalau kita bicara Global Innovation Index Indonesia itu kan jauh banget gitu ya, sedih banget kalau ngeliat itu kan. Terus kita lagi nyari nih gimana caranya supaya kita bisa bukan cuma lari kenceng tapi melompat, bahkan itu tadi nyalip dalam tikungan. Sekarang tuh waktunya sebenarnya. Karena teknologi AI memungkinkan. Sebelumnya tuh dengan tidak ada teknologi AI susah kita ngejarnya. AI memungkinkan itu. Nah, bicara tentang capability orangnya, memang akan selalu ada spektrum lah ya, anak-anak muda yang udah digital savvy, yang baru keluar GPT 3.0 dia udah gunakan dulu, tapi ada juga teman-teman yang mungkin masih harus belajar dengan pola yang agak panjang lah ya gitu. Tapi itu sama, di negara maju juga sama gitu. So kalau saya punya optimisme yang tinggi. Hanya begini, yang menarik adalah gini,
Kalau kita bicara AI, tahun lalu 2023 itu AI itu for general use ya, dengan balik lagi ChatGPT, Bard dan lain sebagainya itu kan semua orang pakai. Tahun ini AI itu mengarah ke enterprise. Jadi kalau dulu tuh AI itu mainan yang lucu, yang asik, yang bisa ngebantu kehidupan kita, atau bahkan ikut bantuin ngerjain PR dan tesis dan lain sebagainya. Tahun ini AI itu akan beneran kita dipaksa untuk memanfaatkannya di pekerjaan sehari-hari. And that will make a lot of difference. Perubahannya sangat besar banget. Dan memberikan kemudahan-kemudahan ya. Dan juga efisiensi waktu juga. Ya, dan pada saat itu akhirnya terjadi juga AI divide kan. Jadi karyawan yang pandai menggunakannya. Karena yang akan mengambil alih pekerjaan kita bukan AI. Tapi orang yang pandai menggunakan AI. Baik. Nah, kita harus ada di sisi itu. Yang nggak pandai jadi ter-PHK dong nanti ya. Ya, kita harus bersiap, kita harus siap beradaptasi. Nah, makanya gini, sebenarnya menurut saya corporations punya social responsibility untuk mengedukasi, men-training juga ya, memberikan training gitu. baik. Jangan begitu pas susah udah main PHK aja, nggak gitu dong, gitu kan. Di training dulu, kasih kesempatan dulu.